Halo, selamat datang di channel YouTube pembuatan robot binary, tempat belajar membuat bot binary, atau kami membuka juga jasa pembuatan bot binary dengan biaya mulai dari 350.000 atau modifier bot mulai dari 50.000. Langsung aja, hari ini kita akan belajar tentang compound. Jadi biasanya compound itu digunakan saat ada kontrak yang win. Nah, dan stacknya itu naiknya itu seiring dengan profitnya. Jadi misalnya tadi misalnya di kontrak digit differ ya, misalnya ya, kontrak digit differ kita stack awal 1 lalu win, nah, misalnya jadi 1,1 misalnya ya, 1,09 ya, 1,09 karena profitnya 0,09. Nah, lalu stack berikutnya adalah 1,09. Nah, 1,09 ini profitnya mungkin 1 gitu. Nah, profitnya ditambah stack awal itu, totalnya itu dijadikan stack berikutnya lagi dalam kontrak berikutnya. Di rise fall juga sama prinsipnya. Misalnya stack 1 win, jadi winnya profitnya 0,5, jadi stack berikutnya adalah 1,5. Begitu seterusnya. Oke, langsung aja kita belajar bikin algoritma compound di bot XML. Silakan siapkan toolsnya teman-teman di bot.binary.me. Bagi yang aksesnya diblokir bisa pakai proxy.com. Di video sebelumnya sudah saya bahas. Oke, lanjut aja. Pertama kita setting marketnya dulu. Di sini saya pakai volatility 10 1 second. Sebagai contoh saya pakai digit differ. Saya pakai digit differ. Candlenya 1 menit aja. Oke, di sini sebagai contoh saya pakai 1 tick. Saya rubah deh supaya nggak terlalu cepat open posisinya. Soalnya kalau terlalu cepat dan terlalu banyak bisa kena ini teman-teman, bisa kena red limit dari server binary, karena ada batasan dalam sekian waktu cuma boleh buka posisi sekian gitu. 3. Oke, 3 tick. USD-nya stacknya. Nah, berarti di sini kita butuh variable stack teman-teman. Create variable. Saya kasih nama stack. Nah, teman-teman perhatikan di sini set stack. Oh, berarti satu variabel lagi stack. Oh, nggak perlu, stack aja deh. Jadi satu variabel ini untuk nampung semuanya. Ini blok 3 ini kita delete dulu, dirapikan. Oke, untuk awal kita pasang stacknya 1. Nah, ini tergantung teman-teman ya, stack awal mau berapa, 0,35 kah, 0,5 atau 1 atau 10. Oke, berarti ini ambil variabel stacknya dipasang di stack. Oke, untuk sebagai contoh kita ambil predictionnya 0 ya, LDP nya ya, jadi digit differ 0. Oke, nah compound itu mainnya di blok 4 teman-teman, di blok 4. Jadi kita pasang logika seperti ini. Kita mau compound hanya jika win. Kalau loss justru balik ke stack awal, atau di Marty ya. Oke, Marty teman-teman bisa pelajari di video lain yang sudah saya bahas. Jadi di sini ambil dari binary after purchase result is. Nah, jika resultnya win, satu lagi kita pasang else, artinya jika nggak win ya alias loss. Jika loss kita duplikat yang ini, set stack 1. Nah, jika loss, set stack kembali ke 1.
Nah, jika win, teman-teman perhatikan, saya jelaskan, jika win, maka stack berikutnya adalah stack awal sebelumnya ditambah profit. Stack awal ditambah profit, atau seperti ini. Nah, kita duplikat lagi dari sini ya. Duplikat. Salah klik sepertinya. Remove comment, tadi keklik comment ya. Duplikat. Oke. Set stack tambah logika matematikanya adalah ini, saya hapus. Kok duplikat? Delete. Tambahin logika matematikanya ini. Dari stack ini, create get stack. Stack ditambah profit. Nah, profit itu kita ambil dari after purchase, kontrak detail. Nah, statementnya diganti profit, teman-teman. Yang ini profit. Oke, kita klik profit. Nah, teman-teman perhatikan blok yang saya lingkari ini. Jika win, stacknya diatur jadi stack ditambah profit. Nah, jadi ada stack baru adalah stack lama ditambah profit. Nah, prinsip dasar dari compound adalah begini. Nah, teman-teman bisa mengefisienkan kode bloknya ini. Di sini di variabel ada bagian change ini. Nah, change ini prinsipnya adalah menambahkan juga. Prinsip operator menambahkan ya. Artinya gini, teman-teman. Kita bisa ganti stack ini jadi, ini saya duplikat dulu deh biar bisa teman-teman bandingin. Stack sorry, nggak perlu. Langsung ke change stack ini. Nah, change stack by 1. Artinya change stack by 1 itu ubah stack yang sekarang sama dengan stack sebelumnya ditambah 1. Nah, prinsipnya sama kayak di atas. Cuma sekarang bukan ditambah 1 tapi ditambah profit. Artinya kita duplikat ini, kita taruh sini. Nah, blok yang atas ini dengan bawah sini, ini sama prinsipnya, fungsinya sama, teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, lebih efisien yang bawah ya. Nah, nanti ukuran buat XML-nya juga jadi lebih efisien, teman-teman. Jadi gunanya ini sama, tapi lebih efisien mana itu teman-teman harus perhatikan. Pada saat ngeload bot dia berpengaruh. Cuma kalau sedikit seperti ini sih nggak terlalu berpengaruh. Cuma kalau udah banyak kode yang teman-teman duplikat lah, terus nggak efisien, itu akan memakan waktu dan memakan resource botnya. Oke. Jadi lebih pilih yang paling efisien yang teman-teman bisa. Oke. Selanjutnya ada satu opsi lagi seperti ini, teman-teman. Nah, tunggu saya close dulu. Ini saya duplikat yang atas. Nah, ini saya kok kepencet apa ya tadi ya? Oke, ini. Yang ini, yang atas ini saya duplikat. Sepertinya lagi ngehang. Apakah tetap merekam? Duplikatnya. Mohon maaf ya, teman-teman. Oke, duplikat di bawah sini. Nah,
Stack ini, kontrak ini saya pindahin ke sini. Yang ini saya hapus aja. Lihat, yang ini saya pindahin. Nah, kalau teman-teman perhatiin di kontrak detail ini ada yang namanya payout, teman-teman. Di atas profit ini ya, payout. Payout itu apa sih? Payout itu sebenarnya modal atau stake ditambah profit. Nah, begitu. Atau ketika loss artinya modal dikurang lossnya sekian, itu payout. Berarti kita bisa gunain ini teman-teman, payout. Klik payout sini. Nah, jadi ketiga blok ini 1, 2, 3 ini sama fungsinya, yaitu merubah stack jadi compound stack. Nah, teman-teman, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Kalau menurut saya lebih efisien yang nomor 3 teman-teman. Jadi rubah stack langsung ke kontrak detail payout aja. Karena yang blok 1 ada operator penambahan. Yang kedua ada operator penambahan juga. Di belakang bloknya kodenya itu ada penambahan. Tapi kalau yang ketiga dia langsung diisi variabelnya dengan payoutnya. Oke. Ini saya akan disable kan, karena fungsinya sama ya teman-teman. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Saran saya pakai yang ketiga ini. Oke, ini win, stacknya gini, trade again. Oke, kita coba dulu ya dengan kode seperti ini aja nih. Oke, kita run, kita coba run. Ini saya ambil contoh digit differ kontraknya teman-teman. Ini bisa diaplikasikan di kontrak apapun ya. Kita tunggu. Nah, ini stacknya harus stack 1. Teman-teman perhatikan bagian ini nih, buy price-nya atau stack-nya. Ini win, berarti selanjutnya harusnya 1,09. Nah, ini 1,09. Win lagi 0,1 berarti 1,19. 1,19. Nah, apakah win atau loss? Profit 0,11 berarti tambahin 1,3 harusnya berikutnya 1,3. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, ini dia akan compound. Ini 1,42 selanjutnya. Oke, saya akan stop botnya sampai sini. Nah, terakhir win ya. Nah, teman-teman perhatikan dia kan akan menambah terus. Bagaimana suatu saat kalau tiba-tiba loss, akhirnya profit yang kita compound dari tadi akhirnya percuma. Nah, ada yang di dalam teknik compound ini ada yang namanya level maksimal compound. Jadi mau di compound hanya 3 kali saja misalnya. Jadi setelah 3 kali compound berhasil, dia akan kembali ke stack awal. Nah, jadi kalau loss ya udah jelas pasti ke stack awal. Tapi kalau compoundnya masih belum mencapai 3, dia compound terus. Tapi kalau sudah 3 level, kembali ke stack awal juga. Gitu. Jadi nggak di compound terus akhirnya ntar suatu saat loss, akhirnya percuma juga. Oke. Gimana cara nambahin level compound? Ini kita clear aja. Saya close. Nah, kita butuh yang namanya variabel. Kita bikin variabel level compound misalnya ya. Oke. Level compound. Nah, kita set dulu di sini di awal. Compound. Karena di awal bot pertama kali jalan, pasti belum ada compound atau belum ada open posisi lah. Jadi kita setting compoundnya 0. Oke, ke atas. Ini saya setting jadi 0. Oke. Level compound 0. Artinya belum melakukan compound sama sekali. Nah, di bagian result is win, ini result is win,
kita kasih logika gini teman-teman. Sebelum logika saya harus di change dulu, artinya change levelnya nanti aja, pasang logikanya dulu. Oke. Nah, jika kita mau pasang gini, jika level compoundnya masih di bawah 3, berarti ya compound saja. Tapi kalau sudah sama dengan 3, sama dengan atau lebih gitu ya, sudah sama dengan 3 atau lebih, kembali ke stack awal. Lanjut ke logic ya, pilih ini, pilih variable level compound. Nah ini, jika level compound kurang dari 3, kita setting 3 di sini. Maka lakukan compound gitu ya. Nih. Berarti blok yang ini pindahin aja teman-teman. Lakukan compound. Nah, else itu artinya jika sama dengan 3 atau lebih. Jika sudah sama dengan 3 atau lebih, maka jangan lakukan compound, tapi kembalikan stack kembali ke 1. Kita duplikat dari sini, taruh di sini. Oke. Nah ini saya ini aja delete aja supaya nggak ganggu. Oke, teman-teman perhatikan, simple, sederhana sekali. Jika result is win, maka cek level compoundnya apakah masih di bawah 3. Kalau masih di bawah 3, compound. Kalau sudah sama dengan 3 atau lebih, kembalikan stack ke 1. Nah, jika result is lost, kembalikan ke 1. Oke, simple ya. Nah, teman-teman perhatikan dari atas, kita cuma butuh variabel 2, stack sama level compound. Ini. Oke, kita coba run. Run. Ini level compoundnya masih 0 ya. Kalau win, dia berarti baru nambah 1. Win berarti sekarang level compoundnya 1. Berarti masih compound. Ini win berarti level compoundnya 2. Level compound masih. Nah ini level compoundnya udah 3 nih teman-teman. Kita lihat. Nah ini yang terakhir 3 nih. 1, 2, 3. Nah kita lihat yang berikutnya nih. Apakah masih? Oh ternyata masih teman-teman. Sepertinya ada yang salah. Nah kita stop dulu ya. Nah kita cek. Nah teman-teman, kita sama-sama cek kelirunya di mana ya. Kenapa dia kenapa dia tidak kembali ke 1? Nah, teman-teman perhatikan dia nambah terus. Saya close. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Dia level compoundnya belum ada yang nambahin teman-teman. Belum ada yang nambahin, dia baru ngecek apakah level compoundnya di bawah 3. Karena belum ada yang nambahin berarti tetap 0 dari tadi teman-teman. Berarti kita perlu tambahin yang ini. Change yang tadi. Nah ini yang saya maksud. Change itu kita taruh di sini. Nah, cukup seperti itu aja. Cukup tambahin itu. Sekarang udah ada operator penambahannya. Jika di bawah 3, lakukan compound, tapi level compoundnya ditambah supaya tahu ini udah level compound keberapa.
Oke, kita run lagi. Kita run. Oh, supaya ini saya clear dulu deh, supaya jelas dari awal. Oke, kita coba cek apakah level compoundnya berfungsi atau tidak. Kita tunggu open pertama. Oke, stacknya 1. Ini level compound masih 0. Nah, karena win berarti level compound udah 1. Sekarang udah jadi 1. Karena tadi kan setiap win kita tambahin compoundnya 1. Nah, apakah berfungsi? Teman-teman perhatikan ya. Nah, di sini jadi 1, teman-teman. Levelnya jadi 1. Nah, tapi selanjutnya kita lihat. Tuh, kok jadi 1 lagi? Harusnya kan compound. Kok jadi 1 lagi? Harusnya di compound. Karena kan sudah ngulang dari stack awal. Oke, kita stop dulu ya, teman-teman. Kita stop. Saya close dulu di ini. Nah, teman-teman perhatikan lagi di logika ini. Jika level compound masih di bawah 3, ubah level compound jadi +1, habis itu stacknya di compound. Jika sama dengan atau lebih besar dari 3, rubah stacknya jadi 1. Tapi kita harus rubah juga level compoundnya jadi 0 lagi, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman cukup duplikat ini. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya step by stepnya, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus perlu ini, perlu itu. Jadi nggak terima kode jadi, nggak terima blok kode jadi tanpa tahu ini fungsinya apa gitu. Level compound dirubah jadi 0. Oke. Kita cek lagi, ini rapikan lagi, kita running lagi, teman-teman. Kita running lagi. Ini harusnya di clear dulu, saya clear dulu, baru run. Oke, dengan begini mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Fungsi satu kode ini buat apa, kode ini buat apa. Stack 1. ini 119. Satu lagi level compoundnya baru kembali ke 1. 130. Harusnya kalau ini win atau loss akan ke 1 sih. Nah, ini win harusnya kembali ke 1 karena sudah mencapai level compound 3. Nah, ini stacknya 1. Nah, berikutnya harusnya di compound jadi 109. Kita lihat di sini 109 win, 119 win, belum win, 130 nextnya. Nah, ini udah level 3, harusnya kembali ke 1. Kalau loss ya memang kembali ke 1. Apapun dimanapun level compoundnya, kalau loss kembali ke 1.
Nah, begitu teman-teman, ini udah balik ke level 1. Begitu seterusnya. Jadi teman-teman bisa gunakan algoritma compound ini di berbagai macam kontrak dan bisa ditambahkan di bot yang teman-teman punya kalau belum ada logika compoundnya gitu. Bagi teman-teman yang suka video seperti ini, silahkan di like, atau jika dirasa berguna silahkan di share. Jika teman-teman nggak punya waktu atau kesulitan membuat bot, kami membuka jasa pembuatan bot binary. Biayanya dimulai dari 350.000 atau modify mulai dari 50.000. Silakan hubungi WhatsApp kami di 083875084157 atau email yang tertera di deskripsi video di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sukses.